Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waduh, kalau moto saya belum dapat ya. Moto saya kan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya ya. Jadi hidup itu harus tetap semangat. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih buat Babe, ya. Deg-degan ya, soalnya ini dari pagi, dari jam 8. Nggak apa-apa lah ya, melatih. Agak grogi, tadi Lisa mau gantikan, saya pikir iya boleh juga lah ya. Ya. Jadi pujian tadi menjadi sebuah kerinduan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya penyembahan itu memang menyenangkan hati Tuhan, amin. Tapi terlebih lagi ada hal yang lebih menyenangkan hati Tuhan ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Amin. Ya, jadi pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Kisah di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24. Ya, saya tidak baca semuanya, saya sudah buat dalam bentuk slide. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa baca sepenuhnya, ya. Jadi Kisah Lukas di pasal 24 ini ada waktu Tuhan Yesus mengalami kematian, terus kebangkitan, terus penampakan, ya kan? Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, ya, setelah kita ibadah Paskah di sini, di hari Selasa, Rabu, tiba-tiba ya di kantor, saya lagi ketik buat susun sekolah minggu, tiba-tiba saya dibawa ke dimensi ayat firman Tuhan ini. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus bicara sama saya seperti murid-muridnya. Kamu lihat, kamu tahu saya bangkit, ya kan? Iya, saya bilang gitu kan. Tapi itu kan cerita firman Tuhan, mungkin karena saya lagi baca, sali apa gitu kan. Nah itu dibawa. Nah tiba-tiba 2 hari kemudian ya, di sore hari saya terima telepon dari rekan komsel saya. Telepon, tolong dukung doa. Istri saya lagi kritis di ICU Kucing, ya kan? Orangnya ada di sini, ya. Terus ditelepon, saya lagi masak Bapak Ibu. Saya lagi masak, saya panggil dia, panggil suami saya, tolong Pi, liatin masakan saya. Kamu kenapa? Saya dapat telepon, tapi kok saya getar gitu ya. Dia dalam satu dimensi, terus saya jalan ke depan. Nah waktu saya lagi jalan ke depan, saya berada di dalam posisi dia. Anaknya masih kecil, ya 2 juga, ya. Nah dia bilang kritis, dan memang dia nggak sadar. Dia bilang coba telepon mamanya, bantu saya telepon karena suaminya kan tidak dampingi ya, mamanya yang dampingi. Nah saya telepon, bisa nggak? Tunggu sebentar ya, kata. Saya bilang coba minta izin boleh nggak? Saya telepon, tadi sudah diceritakan dari menantu AI, jadi saya mau doa. Nah saya bilang saya berdoa. Tolong letakkan handphone di telinganya. Nah, pada saat saya lagi mau berdoa, saya diingatkan kembali peristiwa 20 tahun yang lalu, di mana saya juga dapat berita adik saya di Brunei di ICU, sehat-sehat tiba-tiba sudah di ICU dan tidak sadar. Dan tahun itu tahun kesuksesan. Saya datang ke hadapan Babe, saya minta diurapi, saya bilang, Tuhan, saya nggak sukses. Ya, saya nggak sukses karena berita tadi malam saya terima adik saya posisi di ICU. Saya tanya kenapa? Zaman 20 tahun yang lalu tak sekeren sekarang ya, handphone, V-call semua bisa, itu nggak bisa numpang tetangga Bapak Ibu. Nah waktu itu saya bilang, oke, saya terima urapan itu, saya pulang, saya berdoa. Nah waktu saya berdoa, Tuhan taruhkan di hati saya,
pekerjaan Roh Kudus tak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya bilang, sekalipun saya di Pontianak, adik saya di Brunei, masa itu kami belum ada punya paspor, Bu. Masih susah-susahnya masa itu ya. Sekarang sukses. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan. Amin ya. Ya, enggak, setiap hari susah pun kita sukses ya. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Nah, waktu itu saya lagi berdoa, saya tiba-tiba dilihat seekor kuda putih terbang. Gitu kan. Nah, malamnya Bapak Ibu, berita yang saya terima, sukses? Enggak. Tapi besok paginya dari mata adik saya keluar air mata, terus tangannya bergerak. Oke, sorenya drop habis. Saya bilang, oke, saya pasrah, ya kan? Nah, waktu saya lagi berlutut, Tuhan bilang, kamu ingat, pekerjaan saya tidak setengah-setengah. Saya akan kerjakan selesai, tuntas. Nah, sorenya adik saya bangkit dalam keadaan sehat tanpa ada apapun dalam tubuhnya. Nah, dimensi itu saya dibawa ke dimensinya Suryani masa itu. Boleh bangkit berdiri Suryani? Ya, nih orangnya. Ya. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita. Nah, dimensi itu saya rasakan lagi sore itu buat rekan saya, Suryani. Dan saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, Suryani, Tuhan sudah bilang, kamu akan lihat kuasa kebangkitan. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus, engkau bangkit dan tidak ada roh kematian apapun yang menguasai kamu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, dah selesai. Ya, dan puji Tuhan kita lihat dia ada hari ini. Ya kan? Nah, rekan saya, adik saya Fani, dia saya dapat ya masih kerja ya, saya bawa dia ke Komsel, kita tumbuh bersama menjadi satu komunitas. Nah, saya bilang Tuhan, kok yang itu bisa, ini enggak. Tuhan bilang, kasih karunia saya buat setiap orang itu beda. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih hubungannya pagi hari ini buat kita semua? Nah, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus nyatakan buat para murid-muridnya. Hari itu Tuhan ingatkan saya, kamu akan lihat. Ya, kamu akan saksikan. Dan memang saya menyaksikan. Karena itu saya bilang, saya mau sampaikan pagi hari ini. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Setelah Yesus bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Nah, Tuhan bilang apa? Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, Yohanes datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya semua orang menjadi percaya. Yohanes 15 ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri, enggak selesai Bapak Ibu, dia memberikan tugas. Dia memberikan tugas kepada murid-muridnya pada masa itu. Untuk apa? Untuk bersaksi. Harusnya temanya lebih tepat ya, saksi yang menyaksikan lagi, ya kan? Nah, dikatakan apa? Kamu adalah saksi. Loh, kan saya bilang Tuhan, itu kan masa murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin juga pertanyaan yang sama dari setiap kita. Lah itu kan masa murid-murid Tuhan Yesus. Pada masa dia bersama dengan murid-muridnya. Nah, kita lihat bagaimana Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 26 dikatakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kris. Kok enggak berani? Coba lihat kamu orang Kristen bukan? Jadi tugas bersaksi apakah hanya murid-murid Tuhan Yesus? Apakah hanya tugas pendeta? Tugas siapa? Tugas kita semua. Ya, yang mengaku orang Kristen ada orang yang percaya kepada Yesus kan? Kalau kita mengaku kita percaya kepada Yesus, berarti kita punya tugas yang sama Bapak Ibu. Lihat kiri kananmu, kita punya tugas yang sama.
Maka saya bilang, nggak heran kekristenan kita itu tidak menjalar begitu cepat. Kenapa? Karena yang dibebankan pendeta. Betul? Ya, udah pendeta yang suruh nginjil, nggak mau biayai pendeta. Udah dibiayai pendeta, ditanya, pendeta makan-makan. Lah, Bapak Ibu, sorry ya, saya bilang, saya bawa ama-ama ke panti asuhan. Kita memberi loh ya ke panti asuhan kan. Nah pulang dari situ, saya pikir saya antar aja ama-ama itu pulang ke rumah. Kan selesai ceritanya kan? Ya kan? Saya bawa mereka kunjungin, bisa mendoakan, udah selesai ceritanya kan? Jam 12 balik mau masuk mobil. Tuhan bilang apa? Bawa mereka makan siang. Kita mau jadi berkat buat orang lain, amin. Nah saya bilang pekerjaan Tuhan memang tugas pendeta. Tapi ingat, kalau kita disebut orang Kristen, berarti kita murid Kristus. Amin. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, ayo. Ya, di dalam Filipi, mungkin bisa bantu saya. Filipi 1 ayat 20 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Terus 21. 21-nya dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Betul Bapak Ibu? Ya, jadi ketika rekan kita dipanggil Tuhan, Fani, Santi, ya kalau kalian mungkin kenal hanya karena ibadah, pelayanan, kalau saya memang dekat. Ya, kita ada satu komunitas dari dia belum menikah, masih kerja ya. Nah, menikah bertemu dengan rekan kita Suprapto juga ya kan. Kita sama-sama. Nah, saya bilang Tuhan, pertama itu ya kasih karunia kita beda-beda. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, belum tentu kamu dapat kemuliaan seperti itu. Bapak Ibu tahu waktu kita datang ibadah penghiburan begitu luar biasa, sebuah apresiasi dari banyak orang buat dia. Tuhan bilang, belum tentu kamu. Betul Tuhan. Kenapa? Kita masih panjang. Ya, Fani sudah selesai. Dia sudah beristirahat. Dan apa yang dia perbuat itu menyertai dia. Kelihatan. Ya kan? Nah, ya. Bapak Ibu, Rasul Paulus katakan, ya selama dia hidup dia harus apa? Memberi buah. Nah, buahnya apa? Yaitu kesaksian hidup kita. Ayo Bapak Ibu, ya. Hal kecil. Beberapa waktu yang lalu saya tiba-tiba di chat sama teman dari anak saya. Di dalam grupnya mereka itu ternyata ada bahasa yang luar biasa. Ya. Ada setannya lah, ada, pokoknya luar biasa lah saya bilang. Ya, ada setan, ada kurang ajar, ada mesum, ada apa aja. Aduh, saya tanya anak saya, kok bisa begitu? Saya bilang, mana chat kamu? Sudah hapus Mami. Karena itu otomatis 24 jam terhapus. Wah canggih kamu, Mami punya kayaknya bertahun-tahun belum terhapus. Punya dia di set 24 jam terhapus. Saya bilang, Mami tahu apa? Oh Mami tidak tahu. Saya bilang, hati-hati kamu. Saya bilang, Mami mungkin tidak tahu. Papi mungkin tidak tahu. Tapi kamu semua chat kamu itu tersimpan di satu provider. Satu waktu itu bisa ditarik keluar untuk diperlihatkan. Makanya saya bilang, polisi gampang nangkap orang kan. Dia punya itu. Ya kan, saya bilang, saya sedih Bapak Ibu. Saya bilang, ayo. Mami memang tidak tahu apa yang kamu chat, tapi ingat bahwa setiap kita ini adalah saksi Kristus. Bagaimana kita bisa bercahaya bagi kehidupan kalau kata-kata kita tidak menjadi kesaksian, betul? Saya bilang kecil loh, cuma kata kurang ajar, setan lo. Saya bilang perasaan Mami ngajarnya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ini kok keluarnya hantu ya, hebat. Saya bilang nggak pernah diajaran, kok bisa? Nah saya bilang dari mana? Hal kecil, Bapak Ibu. Kalau kita mau menjalankan tugas yang seperti Tuhan Yesus berikan apa?
kamu adalah saksi. Saksi apa? Dia sudah menyaksikan penderitaan Tuhan Yesus, menyaksikan kematian Tuhan Yesus, menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita menyaksikan terangkatnya Tuhan Yesus, ya kan? Enggak, itu 2000 tahun yang lalu. Perjalanan kita semua dengan firman sekarang. Nah, saya bilang, ayo mulai hari. Dia bilang, kenapa sih bilang kamu bisa gitu? Bising mami, grupnya. Saya bilang, bising bukan berarti kamu melakukan sesuatu yang tidak menjadi berkat, betul nggak? Kalau bising, abaikan. Mami lebih lagi punya banyak grup. Grup mami lebih heboh lagi. Lo mau gambar model apa? Masa-masa zaman sekolah kita dulu, teman-teman kan ada bahasanya, bipang, kurang. Itu udah jelas itu semua. Saya bilang, enggak, saya enggak mau tahu. Saya cuma butuh informasi kalau misalnya, itu orang tuanya meninggal ya kita melayat ya. Hanya butuh informasi-informasi, yang lain kita abaikan. Saya bilang, kita enggak bisa mencegah orang mau bising di dalam grup. Tapi kita bisa membentengi diri, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Saya bilang kamu bisa tutup dari mami, tapi kamu tidak bisa, nyatanya orang tua itu bisa kirim saya ceketik, ya kan? Nah, saya bilang, Tuhan bilang, lah gitu, kamu aja sedih lihat anak kamu gitu, gimana saya? Ya, gimana saya? Berapa banyak kita yang bisa menjadi kesaksian bagi Kristus? Mungkin kata-kata kita, mungkin perbuatan kita, mungkin mata kita. Saya bilang kalau di ibadah satu, saya bilang enak. Sekolah minggu zaman saya dulu itu nyanyinya bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, ya kan? Terus hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu. Bapa di surga melihat ke bawah. Sekolah minggu sekarang, saya bilang sekolah minggu loh Rel, kamu ikut mami dari jam 7, 10, sore ikut 24 jam kali hari minggu di gereja. Mana? Ya mungkin karena sekolah minggu lagunya sekarang tuh luar biasa. Engkau alasan untukku hidup, kan? Jadi pesan moral yang penting tuh jadi hilang. Mereka nggak bisa lagi menyaksikan Kristus. Saya bilang lagunya sederhana loh, zaman dulu sekolah minggu ya. Sekarang enggak. Kita hanya happy, tapi kita lupa untuk menjalankan tugas dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya senang, saya diberkati dengan pelayan ibadah satu, jujur. Bu Kim Chu, tahu posisi sekarang di rumah sakit kota, karena operasi ambeien ya. Nah kita kan butuh darah tuh, ya butuh darah. Puji Tuhan, udah sepanjang hari kayak kemarin tak dapat. Besok paginya saya bilang, ayo teman-teman coba lagi. Nah puji Tuhan ada yang kesana, yang luar biasa. Ketika mereka melangkah untuk memberikan, saya bilang itu menjadi sebuah kesaksian buat yang lain. Saya susul C, walaupun nanti sampai sana HB-nya rendah lah, kurang tidur lah, ada konsumsi obat lah, tak apa-apa, yang penting kan sudah ada niat. Nah yang luar biasa lagi Pak Bu, C, saya enggak bisa donor darah, saya juga tak bisa jenguk Bu Kim Chu, saya kasih telur ayam kampung 10-10 yang donor darah. Perbuatan yang luar biasa, jadi kesaksian loh, ya kan? Nah, tolong belikan saya telur, kirim ke mereka yang sudah donor darah. Wah, kalau gitu, ayo siapa yang mau donor darah? Dapat paket telur, ayam kampung 10 biji. Hal kecil, ya. Saya bilang, ayo Bapak Ibu. Ya, tema saya adalah, kamu adalah saksi dari semua itu. Saksi yang memberikan kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita, amin. Nah, saya bilang itu bukan cuma tugas gembala, tugas pendeta, enggak, tapi tugas kita. Mulai dari diri kita. Mulai hari ini jaga kata-kata, jaga mulut, jaga mata, jaga semua hal. Terus mulailah agak lingkup ke tetangga kita. Ya, kalau memang sudah, ayo. Tadi kesaksian Dewi bagus, hanya dengan jogging-jogging cuma, pagi Pak. Semangat Pak, dia diberkati. Nah ini sampai dipanggil, wah saya merasa kehangatan dari sapaanmu. Itu orang tua, kan hal kecil ya. Ayo
apalagi yang kita bisa menjadi kesaksian. Sebagai tugas kita orang percaya. Mungkin kita nggak bisa pergi. Seperti gembala pergi. Atau seperti kami pergi. Doain orang, ya kan? Kalian bisa memberi semangat. Kalau bisa doa, ayo doain. Ya, saya nggak bisa berikut. Udah berdoa. Berdoa, setiap berdoa. Supaya melakukan pekerjaan Tuhan ini bisa menjawab kebutuhan orang banyak. Amin. Terus nggak bisa apa lagi? Saya nggak bisa doa, saya sibuk kerja. Nah, saya cuma punya 100.000. Beri dengan setia. 100.000 lama-lama kan dikit-dikit jadi bukit ya. Sangat menolong apa? Pekerjaan Tuhan. Itu kesaksian. Ya, jangan sampai kita udah. Kenapa kita nggak bisa menjadi kesaksian ya? Karena kita ego, Bapak Ibu. Kita terlalu ego, ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjadi saksi? Ya, sampai sini firman Tuhan katakan apa? Bahwa kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saksi kematian, saksi penderitaan Kristus. Saksi kematian, saksi kebangkitan. Yang seharusnya kita itu mati, Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau diukur, sebenarnya kita yang harus mati. Ya, tapi Tuhan mau gantikan kita. Dan dia hidup supaya kita apa? Hidup kita itu menjadi cermin. Hidup kita menjadi kesaksian. Maka Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayo, ya, kamu sudah lihat, kamu sudah rasa. Sekarang tugas kamu adalah ceritakan. Ya, ceritakan. Yesus itu baik. Yesus sudah mati buat saya. Dia juga mati buat kamu. Kalau kamu menderita, Tuhan Yesus lebih menderita. Tetapi penderitaannya itu untuk apa? Memberikan kelegaan buat setiap kita. Supaya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Ya, amin Bapak Ibu? Amin? Ya, tugas siapa untuk menjadi saksi? Ya, tuh jelas loh firman Tuhan, kalau untuk pertama kalinya murid-murid Tuhan Yesus itu disebut Kristen. Nah, sekarang kita ini adalah orang Kristen. Tugas kita ayo bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, bersaksi terus hal kecil. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Poin pertama. Ya, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Ini murid-murid loh. Tuhan Yesus sendiri datang. Waktu Tuhan Yesus sendiri datang, ya, menampakkan diri, dikatakan apa? Damai sejahtera bagimu. Tapi mereka apa? Terkejut. Dan ada keraguan. Sampai kalau kita baca lagi ayat berikut dikatakan apa? Hantukah itu? Maka Tuhan Yesus, kalau kita baca ayat, Tuhan Yesus bilang, aku bukan hantu, coba kamu lihat. Ya, pegang tanganku, rabah lambungku, pegang kakiku. Murid-murid aja yang setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus punya keraguan. Ya kan? Mulai hari ini ayo, saya bilang kita sudah diwakili oleh salah satu murid Tuhan Yesus. Siapa? Thomas, cukup satu Thomas. Di sini juga cukup satu Thomas. Ya kan? Tuhan, Thomas bilang, Tuhan kalau tak sekali-kali aku cucukkan tangan di jari di tanganmu, aku gak akan percaya. Makanya sudah diwakili. Kita mungkin seperti itu. Tuhan itu kan 2000 tahun yang lalu, sekarang gimana? Ya kan? Sudah diwakili Thomas. Maka Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksian buat orang lain yang percaya? Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana kita meyakinkan orang lain untuk percaya kepada Tuhan sementara kita masih ragu. Betul Bapak Ibu? Ya, mulai hari ini kenalilah Allahmu sungguh-sungguh. Ya, kenalilah gerejamu, kenali kembali, kenali diri kita.
Nah kalau kita kenal Allah kita, saya bilang apapun masalah datang ya sampai ke titik terendah, kita tidak akan pernah meragukan Tuhan. Amin. Kita akan selalu percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu baik adanya. Ya, Matius 28 ya, saya teguhkan lagi dengan ayat, ketika melihat dia, mereka menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Siapa? Murid Tuhan Yesus juga. Berapa banyak perbuatan baik yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, tapi kita masih meragukan Tuhan. Mulai hari ini, tanggalkan Pak Bu. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Apa yang harus kita lakukan? Ragukan lagi dengan Tuhan yang kita sembah. Dia pemegang kunci Pak Bu. Ya, baik di surga maupun di bumi. Makanya ruang kematian tidak menguasai Tuhan Yesus. Ya, 1 Petrus 5 ayat 11 dikatakan, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Siapa yang punya kuasa sampai selama-lamanya? Gak ada Bapak Ibu. Semua penguasa di bumi ini semua sementara. 5 tahun, 10 tahun, betul? Tapi kita punya Tuhan yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Bukan cuma sampai selama-lamanya, tetapi dia pemegang baik di surga maupun di bumi. Nah, sungguh-sungguh Bapak Ibu, boleh cek Tuhan mana yang seperti Tuhan kita. Amin. Kan ada lagunya lagi ya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Nah itulah Tuhan kita. Boleh cek Google, tanya Bagu. Mana ada Tuhan yang mau mati, bahkan bukan cuma mati, bangkit, hidup buat setiap kita. Hanya ada di dalam Kristus. Amin. Nah ya, terus ayo mulai hari ini. Jadi jangan pernah lagi untuk meragukan Tuhan. Poin kedua, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian. Ya, untuk menjadi saksi itu sudah diberikan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita sebagai orang percaya. Yang kedua, poin yang kedua adalah alami Tuhan. Ya, pengalaman bersama dengan Tuhan akan membuat kita semakin kuat. Amin. Nah, pengalaman bersama dengan Tuhan tidak mudah Bapak Ibu. Pasti ada proses sampai kita bisa mengaku, benar Tuhan, rencanamu yang terbaik. Coba tanya Prapto, secara manusia terima enggak? Jangankan dia, secara pribadi saya enggak begitu, hanya ya kita sepelayanan, ya sama-sama sudah sekian lama. Secara manusia saya bilang, aduh Tuhan, kok? Tapi itulah, waktu saya dapat itu Tuhan bilang, masing-masing punya kasih karunia. Ya. Mari kerjakan apa yang sudah Tuhan. Selama kita masih hidup, kata Rasul Paulus, bekerja, beri buah, beri kesaksian. Supaya apa? Supaya semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah yang kedua adalah alami Tuhan. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Loh, itu Tuhan Yesus loh. Minta apa? Makanya murid-muridnya itu diwakili sama Thomas. Dia mulai meraba. Nah, sebab pengalaman bersama dengan Tuhan seperti Ayub. Ayub bilang apa? Dulu. Mungkin sekarang juga, apa sih cerita khotbah pendeta? Masuk sini, keluar sini. Tapi satu ketika Tuhan izinkan proses dalam hidupmu, ketika kamu mengenal Tuhan, kamu percaya dengan sungguh-sungguh kamu akan mengalami seperti Ayub alami. Dia bilang apa? Bukan lagi dia dengar dari kata orang. Sekarang dengan mata kepalanya dia lihat sendiri. Lihat bagaimana rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana kekuasaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah itu yang akan disaksikan. Makanya saya bilang Suryani, ambil waktu nanti bersaksi. Ya, bagaimana karya Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu ada sampai hari ini, kalau kita semua ada sampai hari ini, Rasul Paulus katakan, selama kita masih hidup, tidak ada tombol lain selain apa? Memberi kesaksian.
bekerja memberi buah. Ya. Oke, ya. Alami Tuhan secara pribadi menjadikan kita semakin kuat iman percaya kepada Tuhan Yesus sehingga kita dapat menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, alami. Ayo, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Gak ada lain. Seperti tadi, Yesus, ku sembah Kau. Banyak hubungan bersama dengan Tuhan. Amin. Maka kita akan dapat sebuah dimensi yang akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin yakin kita dengan Tuhan. Yang terakhir, ya, yang pertama apa? Bagaimana kita bisa menjadi kesaksian, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ya, nggak heran kita nggak bisa menyaksikan karena kita sama Tuhan masih ragu-ragu. Yang kedua, ayo ngalami Tuhan masing-masing. Saya tidak tahu, pengalaman kita berbeda. Ya, saya boleh bercerita gitu, belum tentu Anda bisa alami. Tapi masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, nah ini yang sangat kita perlukan. Nah, ya, jadi ketika kita mulai menyaksikan kebaikan Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh, kita sudah mengalami Tuhan, jangan takut Pak Bu untuk pergi, ya. Untuk pergi menyaksikan bahwa Tuhan itu baik dalam hidupmu. Nah, karena apa? Di ayat yang ke-49, Lukas 24 ayat 9 dikatakan 49 dikatakan, kamu akan diperlengkapi ya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat kita. Jadi jangan takut Pak Bu, nggak bisa. Nih ya, terakhir kemarin sebelum Fani, hari Sabtu sebelum Fani agak drop, Sabtu sore itu kan saya pulang. Baru gak saya pergi doain Fani, doain Suryani, saya pulang. Nah baru sampai di rumah tiba-tiba ada seorang anak remaja kita yang kuliah di luar pas lagi pulang. Ada ke rumah sakit gak? Saya pikir ada apa? Siapa yang mau didoakan? Ya, mau ditemani kah ke rumah sakit? Bukan tetapi tiba-tiba Tuhan taruhkan di hati saya untuk mendoakan orang yang sakit. Oke, gue bilang besok saya bawa kamu, besok sore saya bawa kamu. Tuhan, saya bilang anak ini mau mendoakan orang yang sakit. Di hati saya cuma ada Suryani dan Fani. Saya bilang, oke, saya jemput kamu ya. Nah, saya jemput, saya bilang, kamu yang dapat mandat Tuhan di mobil, kita ada pergi sama Valen ya, waktu itu Valencia. Saya bilang kamu yang dapat mandat Tuhan. Kamu yang berdoa. Saya nggak bisa berdoa, loh. Tadi ya saya nggak tahu, cuma Tuhan taruhkan saya sebelum saya pulang ke Jakarta. Saya nggak punya waktu Sabtu atau Minggu. Saya bilang kalau Minggu agak penuh ya. Karena Senin saya harus kembali ke Jakarta. Ya sudah, sore aja. Saya bilang, sore kami bawa dia pergi. Nah di mobil saya bilang, kamu yang dapat mandat dari Tuhan, kamu yang berdoa. Ya saya nggak tahu gimana berdoa. Saya bilang, apa yang Tuhan taruhkan di hatimu ketika ketemu orang, doakan. Saya nggak mau. Saya bilang, saya berdiri di belakang kamu aja. Dan memang ya dari kesaksian Suryani, sejak anak itu doakan, dia mengalami sebuah kebangunan rohani. Sebuah kebangunan bukan cuma rohani tetapi secara fisik ya. Nanti mungkin dia bisa bersaksi ya. Nah saya bilang sebenarnya kamu salah jurusan kuliah. Harusnya kamu lebih cocok ke teologi ya. Ke praktek lapangan. Orang punya teologi belum tentu dapat mandat gitu kan. Nah ya kan. Mungkin kita dapat mandat tapi kita enggak mau bergerak. Nah ini saya bilang harusnya kamu jangan di TI ya. Di teologi aja. Nah saya bilang apa? Jangan takut Bapak Ibu. Kan karena kita akan diperlengkapi oleh kuasa. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 dikatakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk bersaksi. Saya nggak percaya kita nggak pernah dapatkan kebaikan Tuhan. Amin. Semua sini pernah dapat kebaikan Tuhan? Sampai hari ini kita masih bernafas itu sudah kebaikan Tuhan. Gak usah yang lain-lain, betul? Nah saya bilang itu kalau pasang oksigen udah tersiksa, susah.
Ya kan? Nah, kalau kita masih lega bernafas, itu sudah kebaikan Tuhan. Saksikan Bapak Ibu. Mungkin ada tetangga kita lagi susah. Semangat lagi patah. Ayo, kasih tahu. Tuhan Yesus sanggup menolong kamu. Amin. Jangan takut. Karena apa? Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus kan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan terima kuasa. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita. Hal-hal kecil di lingkungan kita. Nah, mengapa kita perlu Roh Kudus? Pergi aja, betul nggak? Tapi saya bilang, ketika anak remaja itu dia nangkap sesuatu dan dia mau lakukan, kuasa Tuhan menyertai. Ya, mungkin ada waktu nanti buat Suryani bersaksi. Karena apa? Roh Kudus itu memang janji Tuhan buat setiap kita. Nah, yang ke Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, Roh Kudus itu seorang penolong. Mungkin kamu tidak dapat berdoa seperti anak tadi itu. Saya nggak bisa berdoa CII, dia bilang gitu. Saya bilang, apa yang Tuhan taruhkan ke kamu untuk doakan orang ini? Doakan. Ya, doakan. Kan kami batas sampai ke tempat Fani memang agak hari sore itu agak sangat-sangat tidak memungkinkan untuk ramai-ramai masuk ke dalam. Ya, jadi saya aja yang masuk hari itu sore. Nah, saya bilang, ayo apa yang ditaruhkan? Jangan takut untuk beritakan. Ya, kenapa? Roh Kudus akan menolong kita. Nah, yang kedua, kenapa perlu Roh Kudus ya? Roma 8 ayat 26 dikatakan, Roh itu akan membantu kita dalam kelemahan kita. Mungkin kita lemah dalam berkata-kata. Maka ketika murid Tuhan Yesus mengalami penganiayaan, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut untuk dapat berkata-kata. Karena pada saat kamu dianiaya, Tuhan akan karuniakan kamu untuk mampu menjawab. Ya, jangan takut. Roh itu akan membantu kita. Nah, Efesus pasal yang pertama ayat 13 dikatakan, Roh Kudus itu meterai yang dijanjikan. Yang terakhir, Efesus pasal 1 ayat 14 dikatakan, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingatkan kita semua. Tujuan Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Tujuannya ada memberikan tugas kepada murid-muridnya. Nah, kita akan berkata, itu bukan tugas saya, tugas murid-murid. Bukankah di Kisah Rasul dikatakan bahwa murid-murid Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen? Nah, kan tinggal lihat sebelah Kristen bukan? Kalau kita mengaku kita orang Kristen, tugas kita, ayo bersaksi terus sampai Tuhan. Dan mungkin kamu punya suara untuk melayani, ayo bersaksi. Ya. Tidak cukup dengan suara, tapi seluruh keberadaan hidup kita sampai ke hal-hal kecil. Saya bilang, saya bisa menjadi saksi enggak? Tuhan belum sepertinya. Ya, karena kita akan terus memperbaiki diri kita. Kenapa? Kadang-kadang saya juga ngegas ya. Jawab ngegas, kan bahasa tren sekarang kan ngegas. Gak boleh, ya kan? Nah, tapi kita mau dilatih Bapak Ibu. Ya, mungkin kita ketemu orang, ngobrol sama orang, enggak lemah lembut, padahal kita bilang ayo lemah lembut, tapi kita apa? Ngegas. Nah, nyinggung orang, ya kan? Nah, ayo mulai sekarang kita belajar dari hal yang kecil, ya. Jangan takut, karena kuasa diberikan Tuhan untuk memperlengkapi kita, amin. Jadi Matius, bolehlah tutup, buka slide terakhir. Ini sudah biasa Bapak Ibu. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau kita sudah tahu bahwa setiap kita sebagai orang Kristen adalah murid-murid Kristus, mulai hari ini saksikanlah Kristus dalam hidupmu, amin. Saksikanlah Kristus dalam hidupmu. Banyak hal bisa kita saksikan. Mungkin kita tidak bisa berkata-kata, tapi kita bisa berdoa. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan. Ya, jangan anggap sepele, cuma usher, counselor, kecil ya di gereja. Tapi kalau kita hanya bisa di bagian itu, ayo berikan dirimu untuk apa? Terlibat pelayanan, karena itu akan menjadi kesaksian. Banyak orang diberkati hanya karena shalom dari depan, ya kan? Kalau dari depan, nggak masuk aja, kira-kira jadi kesaksian nggak?
Ya, belum masuk mungkin kita lari duluan. Tapi mereka pasang wajah, susah enggak? Susah. Shalom. Apa kabar? Nah, itu kan kesaksian kecil ya. Ayo, apa yang kita berikan? Karena dengan demikian kita mulai akan mempengaruhi komunitas kita. Mulai mempengaruhi sekeliling kita. Sehingga dengan demikian mereka akan mengatakan, saya akan ikut Tuhanmu. Amin. Mulai ya. Mari kita tundukkan hati kita datang kepada Bapa. Yes. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman. Kami tahu Tuhan hamba terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Dan Tuhan akan terus memberikan pengertian kepada setiap jemaat-Mu. Dan Roh Kudus itulah yang akan menolong kami, memperlengkapi kami, dan memampukan kami. Ketika kami tahu bahwa setiap kami ini adalah murid-murid Kristus. Tugas kami adalah menyaksikan tentang kekuasaan Tuhan dalam hidup kami, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami, supaya banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, supaya semua orang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi siang hari ini. Setiap kami yang ada di tempat ini, maupun setiap kami ada di online, kami percaya Tuhan, biarlah hanya kuasa Roh Kudus itulah yang akan terus menerjemahkan kepada setiap kami, menolong setiap kami untuk terus mengerti kebenaran firman-Mu, dan bukan cuma mengerti, tetapi kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada